Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum disim hamasya. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini saya buat video, saya kasih judul Yesus Kristus adalah wujud kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya saudara semuanya pada malam hari ini sangat bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber segalanya bagi kita. Yesus Kristus adalah sumber segalanya bagi saudara dan saya. Hanya dekat Dia kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami ketenangan, mengalami hal-hal yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang, hati kita damai, hati kita tentram, hati kita sejahtera. Bahkan di masa-masa COVID ini Bapak Ibu, kita harus semakin hari semakin dekat dengan Dia. Kita melihat COVID merajalela Bapak Ibu. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang begitu sukar. Tetapi sesukar apapun, sesulit apapun, saya percaya hati kita merasa damai, tentram, tenang. Jiwa kita tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena Yesus Kristus itu adalah wujud kasih Tuhan. Di dunia modern sekarang ini Bapak Ibu, terutama pada kota-kota besar, bahkan di tengah-tengah COVID ini sangat sulit menemukan empati kasih dari seseorang. Adalah lebih mudah membuat daftar kejahatan yang dilakukan manusia daripada daftar kasih mengasihi. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa Yesus Kristus adalah wujud kasih Tuhan. Saat penciptaan bumi dan isinya Bapak Ibu, Tuhan hanya menciptakan satu manusia, yaitu Adam. Karena tergerak oleh belas kasih, Tuhan pun menciptakan Hawa. Sebab Tuhan melihat Adam membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengannya. Kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, Tuhan murka dan mengusir mereka dari Taman Eden atau Taman Firdaus. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka Bapak Ibu, Tuhan membuat baju dari kulit binatang untuk mereka kenakan, untuk mereka pakai. Kita melihat dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Kedua manusia itu pun beranak cucu hingga saat ini Bapak Ibu. Hingga dunia dipenuhi manusia yang semakin jauh jatuh dalam dosa. Mereka semakin tidak mengenal Elohim, mengenal Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih sangat sedih melihat hal itu. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan perlu
mengutus seorang untuk menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan yang telah menciptakan mereka. Tuhan yang layak mereka sembah. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian Injil, Yesus Kristus wujud kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang adalah sumber kasih, demikian juga firman-Nya, yaitu Yesus Kristus adalah sumber kasih. Kesaksian Injil atas belas kasih Yesus kepada orang-orang yang ditemuinya, kepada saudara dan saya, kepada kita semua, di antaranya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta. Markus 1 ayat 42. Dan setelah dia berkata, ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu darinya, dan dia ditahirkan. Artinya dia disucikan, dibersihkan dari segala sakit penyakit yang menimpanya, dari penyakit kusta. Yesus Kristus juga menyembuhkan seorang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya, Bapak Ibu. Bayangkan. Lama banget 12 tahun. 1 tahun aja sangat lama, apalagi 12 tahun. Dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22, dan lihatlah seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Dengan mendekati dari belakang, ia menjamah jubahnya, sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus setelah berpaling dan memandangi dia berkata, teguhkanlah hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Iman dia kepada Kristus menyembuhkan dia, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak orang sekarang tidak sembuh ketika dia datang kepada Yesus? Nah, jawaban saya, Bapak Ibu, kita perlu melihat hati orang itu ketika datang kepada Yesus itu sebagai apa? Motivasinya apa? Sikap hatinya apa? Kita melihat perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, imannya yang begitu kuat. Dia percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal pikirannya, dengan segenap akal budinya. Dia datang kepada Yesus, dia pasti sembuh, dan dia mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena dia percaya, benar-benar percaya dengan hati, dengan tulus. Bukan percaya dibuat-buat, dan bukan karena dia percaya karena orang banyak, orang berkerumun, maka dia percaya. Tidak. Tapi karena dengan kesadaran dia sendiri, Bapak Ibu, maka perempuan yang 12 tahun lamanya sembuh dari sakit pendarahan. Yang membuat kita tidak mengalami mukjizat itu karena kepercayaan kita kepada Kristus itu bagaimana. Dan motivasi kita datang kepadanya itu apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kita melihat wujud kasihnya. Dia bukan saja dia menyembuhkan, bahkan dia memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Bapak Ibu bisa membaca dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Demikianlah Yesus Kristus mewujudkan kasih Tuhan. Dia datang ke dunia sebagai hamba untuk melayani dan bukti belas kasihannya kepada manusia. Saudara bisa melihat dalam Markus 10 ayat 45, di situ dikatakan, sebab anak manusia pun datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Berbeda sekali dengan kita saat ini, Bapak Ibu. Kita perlu mengoreksi diri kita. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, apakah kita datang untuk melayani atau kita datang untuk dilayani? Hanya diri kita yang tahu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab suci, berita kitab suci adalah berita kasih. Berita kitab suci adalah berita kasih. Tuhan dan firman-Nya. Yesus Kristus adalah sumber dari kasih itu. Karena kasih Tuhan
maka dia menciptakan Hawa bagi Adam. Karena kasih Tuhan, maka dia mengorbankan sebuah binatang dan mengambil kulitnya untuk dibuatkan baju bagi manusia yang diusirnya dari Taman Firdaus, yaitu Adam dan Hawa. Karena kasih Tuhan, maka dia mengutus firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari ikatan belenggung dosa, dari ikatan-ikatan agama dan dunia. Dan karena kasih Tuhan Bapak Ibu, Yesus Kristus mengajarkan kasih itu bukan hanya pada orang yang mengasihi, tetapi juga mereka yang membenci kita. Yesus ajarkan harus mengasihi. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ini sudah datang masanya Bapak Ibu. Mari kita bersatu hati, bersatu pikiran kita doa, dan kita perang di dalam peperangan roh Bapak Ibu. Supaya penghulu-penghulu di udara itu runtuh, dan bangsa serta negara kita aman, damai, tentram daripada kuasa-kuasa kegelapan dan dari niat-niat orang yang ingin merongrong bangsa dan negara kita. Kita tidak akan membiarkan bangsa dan negara kita seperti bangsa di daerah wilayah Jazirah Arab. Bagaimana porak-poranda bangsa dan negara mereka Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasih Kristus tidak ada di sana. Dan banyak orang percaya di sana dianiaya Bapak Ibu. Tapi berita tidak disebarkan. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wujud kasih bagi dunia. Wujud kasih Kristus bagi dunia. Dan mengajarkan kepada pengikutnya, kepada saudara dan saya, agar kita mengasihi orang tanpa kecuali. Bagi mereka yang telah menerima kasih dari Yesus, mereka akan dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Yesus Kristus mengajarkan kepada saudara dan saya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Tertulis dalam Injil, di dalam kitab Markus 12 ayat 31. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya yang paling terakhir adalah mari kita jaga pribadi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, agar semakin hari kita semakin baik, semakin melekat, semakin erat, semakin intim. Semakin kita merasakan kasih-Nya, semakin kita bisa merasakan wujud cinta kasih-Nya, dan semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan-Nya. Buah-buah roh itu semakin kelihatan. Itu terus yang saya dengungkan Bapak Ibu. Ayo beritakan berita kasih ini Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Bagikan, sharekan video-video kita ini, supaya orang di luar sana mereka bisa terbuka hati dan pikirannya, sehingga apa yang mereka sangkakan selama ini terhadap kekristenan bisa berubah. Saya berharap, dan saudara juga pastinya berharap, Injil tersampaikan kepada orang yang belum mengenal dan belum pernah mendengar. Tujuan kita hanya menyampaikan. Masalah terima tidak terima Bapak Ibu itu bukan urusan kita. Ada bagian masing-masing Bapak Ibu. Tapi ingat, kita inilah tubuh Hamasiah, tubuh Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum bisim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruach HaKodes memberkati saudara semuanya. Haleluya, amin.